Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 3 Maret. Kapal ikan Taiwan San Xie-sun 26 terbakar di kawasan perairan Pulau Hongqia pada tanggal 2 malam. Total 6 ABK Indonesia di atas kapal segera meninggalkan kapal dan menyelamatkan diri. Hingga kini 5 diantaranya telah diselamatkan oleh kapal ikan di sekitarnya. Namun Kapten Taiwan dan seorang ABK Indonesia lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Kapal ikan San Xie-sun 26 berlayar dari dermaga baru Jinsan minggu lalu, namun terbakar di perairan Pulau Hongqia tanggal 2 malam. ABK di kapal meninggalkan kapal dan menyelamatkan diri. 5 ABK Indonesia yang diselamatkan mengalami beberapa luka bakar, namun kondisinya tidak berbahaya. Berhubung cuaca di tempat kejadian buruk, mereka dikawal oleh kapal patroli laut ke dermaga untuk berobat. Namun kapten dan seorang ABK Indonesia lainnya masih belum diketahui posisinya. Kapal patroli laut dan kapal dinas Jepang masih terus melakukan upaya pencarian. Badan Cuaca Pusat mengeluarkan laporan kabut tebal untuk Kinmen dan Matsu. Jarak pandang di kedua tempat tersebut kurang dari 200 meter. Hal ini juga menyebabkan penerbangan pada pagi hari kembali terimbas. Bandara Kinmen sempat menangguhkan proses lepas landas dan pendaratan pesawat pada pagi hari ini. Kabut tebal mengganggu penerbangan di Kinmen. Sejak pagi, meja check-in bandara telah dipenuhi penumpang yang berharap bisa mendapatkan kursi cadangan pesawat untuk pulang. Namun jumlah orang yang mendaftar secara daring telah melebihi 1,000 orang. Semua penerbangan menuju Taiwan sudah penuh dan sebagian penumpang bahkan sudah datang untuk antre di loket sejak pukul 3 subuh. 这没有飞机怎么办？这没有飞机啊，没有飞机我会厦门再直航到台北。 Selain kabut tebal, masyarakat diimbau untuk memerhatikan perubahan cuaca drastis minggu ini. Meskipun suhu tinggi di siang hari mendekati 30 derajat, namun front udara yang mulai mendekat malam ini akan membuat cuaca di wilayah sentral ke utara dan Yilan menjadi basah dan dingin. 明天开始降温之后，可能在北部跟宜兰地区的白天的高温会从原本30几度降到大概25度上下。礼拜三的白天开始，更可能会降到18到20度。 Hari Rabu tanggal 5 Maret adalah tempo surya Qingzhi dalam 24 posisi matahari kalender Tionghoa yang melambangkan suara petir musim semi yang membangunkan semua makhluk dari tidur. Kebetulan bertepatan dengan tibanya awan Tiongkok Selatan menuju timur dari Rabu hingga Jumat, ditambah efek masa udara dingin, cuaca di seluruh Taiwan cenderung dingin dan berpotensi hujan singkat. Cuaca dingin akan berlanjut hingga akhir pekan, terutama di wilayah utara dan timur laut. Perbedaan suhu antara pagi dan malam cukup besar. Meskipun mentari mungkin menampakkan diri, jangan terburu-buru menyimpan pakaian musim dingin. Sebuah kecelakaan mobil parah terjadi di Desa Meisan, Kabupaten Ciai, Jumat lalu. Seorang PMA yang mendorong nenek berusia 104 tahun dengan kursi roda melenceng ke jalur kendaraan guna menghindari truk yang diparkir di pinggir jalan, namun malah ditabrak oleh mobil dari arah belakang. Akibat luka parah, nenek tersebut akhirnya meninggal di rumah sakit. PMA yang mendorong seorang nenek dengan kursi roda ditabrak oleh mobil dari belakang. Kursi roda dan nenek tersebut terguling di atas jalan. PMA kesakitan hingga tak bisa bangun, sementara nenek mengalami luka parah dan terbaring di atas jalan. Kecelakaan ini terjadi tanggal 28 Februari sore. Saat itu, seorang PMA sedang mendorong nenek berusia 104 tahun. Sopir truk yang diparkir di pinggir jalan tiba-tiba membuka pintu. Demi menghindarinya, PMA mendorong kursi roda ke jalur kendaraan, namun malah ditabrak oleh mobil dari belakang. Nenek tersebut meninggal di rumah sakit akibat luka parah. Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan penyesuaian harga lebih dari 3.000 obat mulai tanggal 1 April yang diperkirakan akan menghemat biaya obat sebesar 4,85 miliar dolar Taiwan dalam 1 tahun. Dalam rangka meredakan kongesti di ruang UGD, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan juga memperluas cakupan kalangan yang berkualifikasi menerima vaksinasi pneumokokus gratis dan memperlonggar pendanaan oleh Askes untuk obat baru penyakit ginjal kronis. Belakangan ini, UGD di seluruh rumah sakit besar di Taiwan dipadati pasien akibat wabah influenza dan norovirus. Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW mengumumkan bahwa selama periode wabah tahun ini, rumah sakit yang melakukan penyesuaian ranjang secara fleksibel dapat mengklaim biaya Askes layaknya tempat tidur biasa. Sementara itu, Askes juga menambah pendanaan obat untuk penyakit ginjal dan gagal jantung. Mulai 10 Maret, cakupan kalangan yang berhak mendapat vaksinasi pneumokokus gratis akan diperluas mencakup 5 kelompok berisiko tinggi usia 19 hingga 64 tahun. 虽然是年轻的族群，但是它因为有高风险的一个因子， Selain itu, Ditjen Asuransi Kesehatan atau NHI juga mengumumkan hasil terbaru penyesuaian harga obat yang mencakup 3.184 item dengan 34 item harga naik dan 3.150 turun harga. Obat-obatan yang mengalami penurunan harga merupakan obat yang paling banyak digunakan, mencakup obat penurun kolesterol Klesto, obat hipertensi Norva, dan obat pengumparan darah Plavix.
没有去回应到民众的担忧，到底砍下这些老药，它的可替代性的药品是怎么样的一个情况？那省下来的支出运用在哪里？ NHI mengungkapkan bahwa harga obat baru diperkirakan akan mulai berlaku pada April. Jika produsen merasa bahwa harga tidak sesuai biaya, mereka dapat mengajukan usulan sebelum 13 Maret. Setelah penyesuaian harga obat, pengeluaran NHI diperkirakan akan berkurang sebesar 4.851 miliar dolar Taiwan per tahun yang akan digunakan untuk mendukung total anggaran ASKES. Setelah acara tatap muka di Gedung Putih antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berakhir secara tidak mulus, banyak kepala negara Eropa menyatakan siap untuk mengulurkan tangan. Inggris mengadakan KTT para pemimpin Eropa di London pada tanggal 2. Semua pihak mencapai 4 poin kesepakatan, termasuk terus memberikan bantuan militer kepada Ukraina. Sementara itu, Presiden Zelensky menyatakan kesiapannya untuk menandatangani perjanjian kerjasama sektor penambangan mineral. Setelah pertemuan antara Presiden AS dan Ukraina berakhir dengan ketegangan, KTT para pemimpin Eropa berlangsung di London, Inggris pada tanggal 2. Atas undangan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama belasan pemimpin negara Eropa serta pejabat tinggi Uni Eropa dan NATO hadir dalam pertemuan tersebut. 4 poin kesepakatan yang dicapai dalam KTT termasuk melanjutkan bantuan militer kepada Ukraina, melibatkan Kiev dalam setiap negosiasi perdamaian, dan mencegah Rusia untuk kembali menginvasi Ukraina di masa depan. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. Starmer juga menekankan bahwa dia tidak menganggap Amerika Serikat sebagai sekutu yang tidak bisa diandalkan dan mengumumkan bahwa Inggris akan memberikan bantuan tambahan sebesar 1,6 miliar pound sterling kepada Ukraina untuk membeli 5.000 rudal pertahanan udara. Sementara Ketua Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa Eropa sangat membutuhkan pembangunan kembali kekuatan militer dan menunjukkan kepada AS tekad mereka untuk membela demokrasi. We urgently have to rearm Europe. Setelah pertemuan pemimpin AS Ukraina yang berakhir tegang, di bawah mediasi pejabat Inggris, Prancis, dan Sekjen NATO Mark Rutte yang menyarankan Zelensky untuk mempertimbangkan cara memperbaiki hubungan dengan Donald Trump, Zelensky menyatakan Ukraina sudah siap untuk menandatangani perjanjian terkait penambangan mineral. Ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Zelensky juga menyatakan bahwa dia memahami upaya AS untuk berdialog dengan Putin. Namun, rakyat Ukraina berharap agar Amerika Serikat bisa berdiri di sisi Ukraina. Pemirsa sekalian, Warta Berita PTS, terima kasih.